Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ahmad Firdaus Zulfikar, Adinda Putri Meiliani, Arya Dwi Hastoro, dan saya sendiri Maulana Ahmad akan mempresentasikan materi bab 5, yakni harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Pemaparan kami terbagi menjadi 6 sub. Yang pertama, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang kedua, alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang keempat, argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang kelima, esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dan yang terakhir, rangkuman atau kesimpulan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Konsep dan urgensi harmonisasi kewajiban dan hak. Notinegoro pada tahun 1975 menjelaskan definisi antara kewajiban dan hak, yang apabila diringkas adalah sebagai berikut. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang sesuai kepada pihak tertentu yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sementara itu, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh orang itu. Dalam sejarah, konsep kewajiban pada zaman dahulu selalu menjadi dasar dalam berhubungannya penguasa dengan rakyatnya. Sejarah seperti pemberian upeti oleh masyarakat kepada orang yang lebih berkuasa seperti raja dan penjajah adalah buktinya. Zaman kini justru terjadi sebaliknya. Penuntutan hak lebih didahulukan. Dalam sosiologi, ini diberi nama strong sense of entitlement, yang adalah sifat suka menuntut hak dengan berbagai cara, bahkan menggunakan kekerasan. Namun, ketika diminta menjalankan kewajibannya, ia tidak mau. Sebagaimana teori korelasi, antara kewajiban dan hak memiliki hubungan timbal balik. Setiap kewajiban seseorang bersangkutan dengan hak orang lain. Begitupun sebaliknya, setiap hak seseorang berpautan dengan kewajiban orang lain. Hak yang tidak memiliki kewajiban yang selaras ataupun sebaliknya tidak benar apabila disebut hak ataupun sebaliknya jika disebut dengan kewajiban. Konsep keseimbangan atau keharmonisasian antara melakukan kewajiban dan menuntut hak harus diterapkan dalam berkehidupan politik dan sosial. Hal ini sendiri agak penyimpangan seperti kewajiban tidak sesuai dengan hak ataupun sebaliknya itu bisa tidak terjadi dan atau dalam kata lain dihindari. Selanjutnya, alasan. Alasan diperlukannya harmonisasi antara hak dan kewajiban negara dan warga negara adalah untuk mencapai 1. Kesetaraan dan keadilan. 2. Tidak adanya konflik. 3. Kerjasama dan persatuan. 4. Tingkat tertinggi partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan masyarakat dan memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Selanjutnya ada sumber harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Dari sumber harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia terdiri dari 3 sumber, yaitu sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik. Yang pertama ada sumber historis. Tokoh perjuangan yang menegakkan hak asasi manusia di Eropa yang bernama John Locke merancang pertama kali hak alamiah yang terdapat di dalam diri manusia, yakni hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Ia dikenal juga sebagai seorang ahli filsuf Inggris. Dalam perkembangannya, terdapat 3 peristiwa besar yang terjadi di Eropa. Yang pertama ada Magna Carta, terjadi tahun 1215. Magna Carta merupakan piagam perjanjian Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Berisi jaminan pemberian beberapa hak dari raja kepada para bangsawan serta keturunannya. Hal ini diberikan dengan alasan balas budi
atas bantuan pembiayaan pemerintahan yang diberikan dari para bangsawan. Jaminan hak ini menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Kedua, Revolusi Amerika terjadi tahun 1276. Revolusi Amerika merupakan perang kemerdekaan antara bangsa Amerika Serikat dengan penjajah Inggris. Dalam perang ini, bangsa Amerika Serikat berhasil melawan Inggris. Revolusi ini menghasilkan Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Ketiga, Revolusi Prancis terjadi pada tahun 1789. Aksi perlawanan rakyat Prancis terhadap rajanya yang saat itu bertindak semaunya dan absolut. Revolusi Prancis menghasilkan pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dengan memuat 3 hal. Hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Tahun 1997 dideklarasikan sebuah naskah yang berjudul Universal Declaration of Human Responsibilities atau Deklarasi Tanggung Jawab Manusia, ditunjukkan untuk proses perkembangan konsep kewajiban. Rancangan ini dibuat oleh banyak tokoh dunia, yakni Helmut Schmidt, Malcolm Fraser, Jimmy Carter, Lee Kuan Yew, Kiichi Miyazawa, Kenneth Kaunda, dan Hasan Hanafi sejak 1987 sampai 1997. Jadi deklarasi ini dirancang dalam waktu 10 tahun. Fokus deklarasi ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab. Lalu ada sumber politik. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia saat era reformasi tahun 1998 menjadi dasar sumber politik dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Reformasi 1998 memberikan banyak tuntutan reformasi dari masyarakat. Masyarakat menilai jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup mengandung landasan hidup yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM atau hak asasi manusia. Dari tuntutan tersebut, muncul 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan aturan dasar yang baru hingga mencapai hasil pasal 28A sampai 28J dalam aturan hak dan kewajiban asasi manusia. Terakhir, sumber sosiologis. Perubahan kondisi sosial budaya di Indonesia saat ini dapat diterangkan dengan cara sosiologis, dikarenakan berhubungan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang sudah terbentuk sejak zaman dahulu. Jika dilihat dari sudut integrasi bangsa Indonesia, masalah ini terjadi akibat kurangnya pengembangan kesepakatan, nilai alamiah, juga partisipatif atau integrasi normatif, dan lebih mengutamakan pendekatan kekuasaan atau integrasi koersif. Selanjutnya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada pada perubahan pasal 31 ayat 1. Pasal tentang hak warga negara di bidang pendidikan pada pasal 31 ayat 1 mengalami perubahan. Alasannya adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia dan untuk memperluas hak warga negara. Lalu selanjutnya adanya aturan baru yang dimasukkan ke dalam pasal 31 ayat 5. Pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi bentuk upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memuliakan nilai-nilai agama dan memperkukuh nilai-nilai persatuan. Lalu yang terakhir ada penambahan ayat pada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebudayaan yang sebelumnya tanpa ayat. Bunyi pasal 32 sebelum diamandemen adalah sebagai berikut. Pemerintahan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Bunyi pasal 32 setelah amandemen adalah pasal 32 ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Lalu ada upaya yang bisa kita perhatikan dalam menanggapi budaya luar. Yang pertama itu menerima sepenuhnya, yang kedua itu menolak sepenuhnya, dan yang ketiga menerima secara selektif. Selanjutnya, nomor 2, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Perubahan pada aturan dasar tentang perekonomian nasional sebelum amandemen
Aturan dasar diatur dalam bab 14 dengan judul Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari 2 pasal, yakni pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah amandemen, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial serta pasal 33 menjadi terdiri dari 5 ayat dan pasal 34 terdiri dari 4 ayat. Selanjutnya, ketentuan baru di pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang melengkapi ayat-ayat sebelumnya di pasal yang sama. Adapun ketentuan baru yang tercantum dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan dalam ayat sebelumnya di pasal yang sama. Lalu yang ketiga ada dalam rangka meningkatkan jaminan konstitusional kesejahteraan sosial, pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dirubah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen terkandung arti untuk mendekatkan gagasan negara tentang kesejahteraan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya nomor 3, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, perubahan aturan tentang pertahanan negara dipindahkan dari pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ke pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada mulanya, aturan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelajaran terhadap negara, seperti yang tertuang dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkaitan tentang pembelaan negara dipindahkan ke pasal 27 ayat 3 dengan secuil perubahan. Setelah perubahan, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara menjadi sebuah bagian tentang penerapan dari aturan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tertuang dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISANKAMRATA dilatar belakangi oleh sejarah tepatnya pada masa Revolusi Indonesia. Waktu itu bahu-membahu tentara, kepolisian, dan rakyat berjuang mempertahankan kemerdekaan. Sistem ini sendiri dapat dikatakan memaksimalkan potensi warga negara, wilayah, sumber daya nasional secara aktif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. SISANKAMRATA terdiri dari 3 susunan, yakni perlawanan bersenjata, perlawanan tidak bersenjata, dan bagian pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata. Yang keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelumnya, perihal hak-hak dasar warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hanya ada pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Di samping membahas tentang hak asasi manusia, dibahas juga tentang kewajiban asasi manusia, dengan Indonesia menganut tentang HAM yang cukup detail di perundang-undangannya, menunjukkan Indonesia adalah anggota PBB yang serius menghormati HAM. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi, esensi, dan urgensi harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara. Harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara telah dimuat dalam UUD NRI 1945. Untuk memahami esensi dan urgensi dari harmoni tersebut, kita dapat melihat dari berbagai kebutuhan warga negara. Yang pertama adalah kebutuhan agama. Bangsa Indonesia memiliki karakter religius yang mana karakter tersebut sudah ada sejak zaman prasejarah, tercermin dari kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
jauh sebelum kedatangan agama-agama besar. Oleh sebab itu, kala agama-agama besar datang ke Indonesia, bangsa Indonesia mudah untuk menerima agama-agama tersebut. Kehidupan beragama di Indonesia sendiri diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 29. Dalam ayat 1 dari pasal tersebut dijelaskan bahwa negara Indonesia berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Ayat tersebut menegaskan bahwa sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dari sila-sila berikutnya. Selanjutnya, ayat kedua dari pasal tersebut menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa negara memfasilitasi kebebasan beragama untuk semua warganya. Yang kedua, kebutuhan pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan sendiri dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk usaha pembudayaan. Melalui pendidikan, budaya-budaya yang positif dapat diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain, serta dikembangkan menuju taraf peradaban. Tujuan pendidikan dan kebudayaan nasional dimuat dalam UUD NRI 1945, pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan keimanan dan ketakwaan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sendiri termasuk dalam fungsi madya negara. Fungsi madya sendiri dijalankan untuk menangani masalah-masalah eksternal negara. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, kebutuhan perekonomian. Pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa asas perekonomian nasional adalah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan sendiri dapat dipahami sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari satu orang dalam menyelesaikan pekerjaan yang mana manfaatnya dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Bentuk penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional tercermin dari sistem ekonomi kerakyatan, di mana dalam sistem ekonomi ini melibatkan rakyat dalam berbagai sektornya, serta memberikan manfaat dan menyerahkan kepemilikan kepada rakyat banyak. Yang keempat, kebutuhan pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 2 UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, atau Sishan Kamrata. Sishan Kamrata sendiri terdiri dari dua komponen, yakni Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama, serta rakyat sebagai komponen pendukung. Sebagai komponen utama dari Sishan Kamrata, Pasal 30 ayat 5 UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Ayat tersebut menjadi dasar bagi DPR dan Presiden untuk menyusun undang-undang pertahanan dan keamanan negara yang menjadi bagian dari kepentingan rakyat. Rangkuman atau kesimpulan dari presentasi kami adalah, dalam mencapai harmonisasi antara hak dan kewajiban negara dan warga negara, diperlukan seperangkat aturan tegas yang mengatur bahwa jika kewajiban tidak ditunaikan, maka hak tidak akan diberikan dan sebaliknya. Adapun penerapan harmonisasi hak dan kewajiban dapat ditinjau dari berbagai kebutuhan warga negara, yakni kebutuhan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian, serta pertahanan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.